Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau terus menyertai hidup kami. Bahkan saat ini Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau membuka cara berpikir kami, membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami sangat percaya firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kami, firman Tuhanlah yang sanggup mengubah karakter kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Shalom saudara yang terkasih, saya percaya hari ini saudara tetap dalam keadaan yang baik, luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini tentang mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah pede merasa bahwa dia dikenal Tuhan. Saya pernah satu kali punya pengalaman saudara ya, saya waktu itu mau pergi pelayanan, saya naik Grab saudara ya, lalu saya ketemu sama sopirnya. Dia tanya sama saya, "Ibu mau kemana?" "Mau ke gereja." "Oh iya Bu, Ibu ke gereja ya? Sama saya juga orang Kristen Bu," ya kata dia. "Saya orang Kristen Bu, saya juga percaya sama Tuhan Yesus." "Oh kamu kenapa nggak ke gereja hari ini?" "Oh saya nggak ke gereja Bu," katanya. "Kenapa nggak ke gereja?" "Ngapain ke gereja?" "Ya kita cari Tuhan lah." Lalu dia bilang, "Tuhan kok dicari-cari? Tuhan tuh nggak perlu dicari karena Tuhan tuh ada di hati." "Oh gitu ya, iya." Ya kan Tuhan tahu hati kita ya, karena kita ini semua kan yang orang Kristen tuh sudah mengenal Tuhan. Lalu saya balik bertanya kepada dia, "Oke ya, menurut Bapak ya Bapak mengenal Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah Bapak dikenal oleh Tuhan?" Karena ingat, pada akhir zaman nanti Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa." Bukankah goal dari kekristenan kita adalah dikenal oleh Tuhan? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar, kita ini mengenal Tuhan, hanya sekedar mengenal Tuhan, atau kita juga dikenal oleh Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Yesus berkata begini saudara, kalau kita baca dalam Matius ya, kita lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 ya, ini ayat yang sangat kita tahu sama-sama dan sangat kita takuti bersama. Matius 7 ayat 22 berkata, "Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, ya bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Saudara, ada sejumlah orang nanti di akhir zaman yang akan berkata kepada Tuhan, menghadap di hadapan Tuhan ketika masa penghakiman tiba, ketika Yesus datang kembali kedua kali di dunia ini, akan ada banyak orang-orang, sekelompok orang yang merasa mereka Kristen, mereka mengenal Tuhan dengan benar, bahkan mereka banyak melakukan kegiatan pelayanan, mereka banyak melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang kerasukan setan. Selama mereka ada dalam dunia, mereka berpikir bahwa mereka sudah mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi alangkah tragisnya saudara, ketika Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, "Enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan." Apa yang pada akhirnya nanti menyebabkan kita tidak dikenal oleh Tuhan? Saudara ingat, bagaimana menjadi orang yang mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Itu adalah yang terpenting. Di dalam Galatia pasal yang keempat, ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini buat jemaat yang ada di Galatia, saudara. Jemaat yang ada di Galatia sekarang menjadi negara wilayah Turki, ya. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Galatia. Kenapa Galatia? Galatia itu nama kota, ya. Rasul Paulus menulis surat ini kepada mereka, yaitu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya, jemaat perintisan oleh Rasul Paulus. Ketika pada waktu itu Injil Kristus mulai diberitakan dan menyebar ke seluruh agama-agama, ya,
menyebar kepada seluruh orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, pada waktu Injil Kristus diberitakan, Rasul Paulus memberitakan Injil, lalu orang-orang di luar Yahudi mulai mengenal Kristus, lalu mulai mereka bertanya-tanya tentang apa itu menjadi Kristen yang baik, Kristen yang benar. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Ya, kita lihat sama-sama Galatia 4 ayat yang ke-8. Rasul Paulus menekankan tentang betapa pentingnya kita ini dikenal oleh Tuhan. Galatia 4 ayat 8 berkata begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Yang ayat 9 berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ya, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ya. Perhatikan kata ini, Rasul Paulus bilang, tetapi sekarang setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik lagi setelah kamu dikenal oleh Allah, garis bawahi kata dikenal oleh Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau menghambakan diri lagi kepadanya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia, jemaat yang dirintisnya, jemaat yang diberikan pengajaran tentang kekristenan yang benar. Dia berkata kepada mereka, ingat, jangan hanya menjadi jemaat yang merasa mengenal Allah, tetapi jadilah jemaat yang dikenal oleh Allah. Pertanyaannya bagi kita sekarang, saudara, sampai di mana level kekristenan kita? Apakah kita hanya menjadi orang yang merasa mengenal Tuhan, atau kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan? Ini adalah goalnya. Bukankah satu saat nanti kita semua akan menghadap Kristus, dan di sanalah kita akan melihat Tuhan akan berterus terang apakah kita dikenal sama Dia atau kita nggak dikenal oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata, dulu kamu sebelum mengenal Allah, engkau memperhambakan dirimu kepada Allah-Allah yang lain, yang pada hakikatnya bukan Allah. Setelah sekarang engkau mengenal Allah, atau lebih tepatnya engkau dikenal oleh Allah, bagaimanakah engkau berkata engkau masih bisa lagi kembali kepada roh-roh dunia yang miskin itu, dan engkau mulai menghambakan diri lagi kepada roh-roh itu, kepada kenajisan, percabulan, kepada segala macam dosa yang bisa membuat engkau tidak lagi dikenal Allah? Saudara, ini penting buat kita. Ada terlalu banyak orang Kristen yang merasa bahwa dia dikenal oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Apa yang bisa membuat kita dikenal oleh Tuhan, saudara? Saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19, ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh, dan materainya atas kita ialah Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Saudara, hari ini mari kita berhentilah hidup dalam kemunafikan. Mungkin engkau merasa engkau sudah melayani Tuhan, engkau sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pendeta kah? Sebagai worship leader di gereja kah? Sebagai singers kah di gereja? Atau sebagai penata layanan di gereja, majelis, atau apa? Ya, mungkin kita merasa kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dengan kita melakukan segala pekerjaannya. Tetapi hati-hati, saudara. Ya, ayat ini berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Saudara, materai itu adalah sesuatu yang bisa membuat surat itu sah atau tidak. Sesuatu tanda keabsahan dari sesuatu itu adalah materai. Materai dalam hidup kita adalah, ayat ini berkata, materainya ialah Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Jadi berhentilah kita menjadi orang yang berpura-pura rohani, berhentilah menjadi orang yang berpura-pura dikenal oleh Tuhan, berhentilah kita menjadi orang yang berpura-pura Kristen dengan seabrek kegiatan rohani atau ayat-ayat yang mungkin kita tulis di sosial media. Berhentilah untuk berpura-pura menjadi orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan mencari orang yang dikenal oleh Tuhan.
Bukan kita yang ngomong kita mengenal Tuhan, tetapi yang terlebih penting adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Ayat ini berkata, materai yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu meninggalkan kejahatannya. Siapakah orang-orang yang akan dikenal oleh Tuhan? Tidak ada kata lain, saudara, selain mereka yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, dan meninggalkan segala kejahatannya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada terlalu banyak hari-hari ini yang saya jumpai dan saya temui orang-orang yang mengaku Kristen, yang mengaku mengenal Tuhan, yang mengaku mengenal Dia, yang mengaku melayani pekerjaannya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah meninggalkan kejahatan di dalam hidup kita? Atau kita masih tetap hidup melakukan dosa, kita masih tetap menyakiti hatinya? Kita berdoa hari-hari ini, saudara, supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita pemahaman yang benar tentang kekristenan yang benar itu. Tidak cukup hanya engkau menjadi orang yang mengenal Tuhan saja, tetapi kita harus menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan hidup dalam kemunafikan loh. Kita pura-pura kita mengenal Tuhan, padahal Tuhan gak kenal kita. Satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman pengadilan Kristus, dan di sanalah Tuhan akan berterus terang kepada kita. Sebelum hari itu datang, sebelum hari itu tiba, sebelum penghakiman Tuhan yang sesungguhnya itu tiba, kita mau berdoa, kita mau bilang, Tuhan, kami mau jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Hari ini, saudara, mungkin kita menjadi orang-orang yang sedang mengalami kita difitnah, atau kita disalahkan, atau kita dituduhkan hal-hal yang tidak kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Makanya ketika saya juga mengalami banyak fitnahan, ketika saya mengalami banyak tekanan, ketika saya mengalami hal yang tidak enak, ketika saya ini dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan, saya hanya berdiam diri dan menjaga hidup saya tetap dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Alkitab berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan ketika Alkitab bilang Tuhan yang mengenal, Tuhan tuh gak bakal ketukar. Kita gak bisa gantikan perkenanan dan pengenalan Tuhan kepada kita dengan hal-hal yang sifatnya hanya terlihat mata. Kita gak bisa gantikan dengan kegiatan-kegiatan rohani kita. Ingat, saudara, kekristenan, kedewasaan iman tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan gerejawi kita. Kekristenan dan kita dikenal oleh Tuhan tidak ada hubungannya dengan semua kegiatan-kegiatan agamawi yang kita lakukan. Percuma engkau terlibat dalam vokal grup gereja, engkau terlibat dalam paduan suara di gereja, engkau terlibat dalam pelayanan di gereja, engkau terlibat di dalam pengerja sebagai pengerja di gereja, bahkan mungkin majelis, bahkan pendeta sekalipun. Kalau engkau tidak meninggalkan kejahatan-kejahatanmu hari ini, Alkitab bilang Tuhan tidak mengenal kita. Mari kita berdoa, saudara. Orang yang mengenal Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, orang yang sudah menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tinggalkan segala kenyamanan-kenyamanan kita yang dulu kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Ketika kita mengenal Yesus, kita buang semua itu. Rasul Paulus berkata, ini yang aku lakukan. Aku meninggalkan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih berguna dari segala-galanya. Rasul Paulus berkata, waktu aku menerima Dia, waktu aku mengenal Dia, aku menyerahkan hidupku kepadanya, dan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi. Apa yang merupakan keuntungan bagi saudara dulu? Dulu bagi saya, ya saya ke diskotik, dugem itu enak buat saya. Mungkin buat saudara, dulu saudara merokok itu nikmat. Dulu saudara melakukan hal-hal kenajisan, saudara yang suka selingkuh, saudara yang suka hidup dalam persinahan, engkau yang homoseksual, engkau yang dulu melakukan hal-hal yang najis, itu merupakan keuntungan dan dulu kita anggap itu kenikmatan buat daging kita. Tetapi kalau engkau berkata engkau mengenal Tuhan, dan engkau hidup dalam Dia, dan engkau berkata engkau Kristen, engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika engkau tidak meninggalkan semua dosa-dosa dan kejahatanmu itu, maaf, engkau tidak punya jaminan dikenal oleh Tuhan.
Dan saya takut saudara, materainya itu tidak ada dalam hidup kita. Sehingga nanti ketika kita menghadap, dia bilang, aku tidak mengenal engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Sebelum terlambat, saya berdoa saudara, supaya kita semua makin mengejar kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Tidak ada cara lain. Berlutut hari ini, mungkin engkau berkata, aku gak sanggup melepaskan diri dari ikatan dosaku. Mungkin engkau berkata, saya gak bisa lepas dari kenajisan. Hari ini saya sedang berselingkuh dan saya gak bisa lepaskan. Ya saudara, ketika engkau mau, engkau cuma tinggal duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan semua kejahatan-kejahatanku dan mampukan aku Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi dia mencari orang yang mau saudara. Dan ketika kita mau, maka Tuhan yang akan melakukan itu dalam hidup kita. Amin. Dia gak cari orang yang mampu, dia cari orang yang mau. Kalau hari ini saudara mau dan berkata, saya mau tinggalkan kenajisan, saya mau tinggalkan semua dosa, dan saya mau berbalik kepada jalan-jalan kebenaranmu, maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebelum semuanya terlambat, ingat, kita punya time limit dalam hidup ini. Jangan sombong dan dengan angkuh engkau terus hidup di dalam dosa. Engkau dengan serakah melakukan segala keinginan dagingmu. Engkau dengan serakah hidup dalam kenajisan dan melakukan semuanya tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Hari ini bertobat. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, dan aku mau melepaskan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya aku dikenal oleh Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan ini datang pada kita hari ini, kalau engkau mendengarkan khotbah saya hari ini, saya percaya tidak ada yang secara kebetulan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi hidupmu, dan dia ingin engkau berbalik dari semua jalan yang jahat itu sebelum terlambat. Satu kali saya ditelepon oleh seorang jemaat. Dia bilang, Ibu, 11:30 malam dia telepon saya, Ibu Debbie ada di mana? Saya bilang, saya lagi ada di jalan, saya mau pulang karena saya baru selesai pelayanan. Bisa nggak Bu, malam ini Ibu ke rumah sakit? Ya, tolong doakan teman saya yang sedang terbaring di rumah sakit. Jadi saya, karena sudah 11:30 malam, saya bilang, ya Bu, bisa nggak kalau besok Bu? Ya, karena saya juga capek ya, saya mau pulang ya, nanti mungkin besok pagi saya kesana, saya akan berdoa. Ibu kasih aja alamat rumah sakitnya, nanti saya datang ke sana. Lalu dia bilang, Bu, persoalannya menurut dokter umurnya tinggal 24 jam. Karena dia mengalami sakit dan semuanya udah rusak ya. Jadi tadi ini kami mendapat kabar bahwa livernya sudah pecah dan sudah infeksi di dalam, jadi tidak ada harapan lagi, dan menurut dokter hidupnya tinggal 24 jam. Saya sempat lihat jam juga saudara, aduh sekarang jam berapa ya? Jam 12. Besok pagi masih bisa lah. Iya, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Lalu akhirnya saya bilang, ya udah Bu, ya besok pagi deh, saya pasti ke sana pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget saya ke sana ya. Saya juga malam itu saudara tidur agak, saya berdoa juga ya, Tuhan jangan panggil dia dulu deh, kasih dia kesempatan Tuhan ya untuk dilayani. Pagi-pagi banget ya, saya ajak suami saya menuju ke rumah sakit yang dimaksud ya. Macet lagi saudara ya. Di Jakarta itu waduh luar biasa ya. Dari jalan saya itu menuju ke rumah sakit sebenarnya dekat saudara ya, bisa ditempuh hanya dalam waktu setengah jam, tetapi kalau macet bisa jadi 2 jam sampai 2,5 jam. Jadi saya udah lihat jam, saya ditelepon terus, Ibu udah sampai di mana, Ibu udah sampai di mana Bu ya. Jadi teman jemaat ini takut saudara kalau dia meninggal belum sempat dilayani. Saya bilang sebentar lagi, tapi ini saya masih kena macet. Bu please ya, cepet ya Bu. Ya udah, akhirnya saya bilang sama suami saya, ya udah saya turun aja deh ya di pinggir jalan, stop di pinggir jalan. Ya saya cari Gojek aja, saya naik Gojek aja gitu saudara ya. Lalu dapat Gojek, saya langsung naik Gojeknya, saya bilang, Bang
Ya kita cepet-cepet ya bang, pokoknya terobos cepet ya bang, saya mau ke rumah sakit nih, mau doain orang, soalnya orangnya umurnya tinggal beberapa jam ya. Lalu Gojeknya bilang, ya bu, tapi kalau kita cepet-cepet semua kita terobos, bisa kita lebih dulu daripada dia. Ya, dan ternyata ya berhikmat juga ini Gojeknya saudara. Akhirnya jalan saudara ya, dan puji Tuhan sampai di rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, saya ketemu dengan seorang wanita. Lalu saya dikenalin ini istrinya. Jadi yang sakit ini suaminya. Oh gitu. Umur berapa? Saya bilang umur 36 tahun. 36 tahun dan dokter memvonis bahwa umurnya tinggal beberapa jam lagi. Saya tanya kepada istrinya, saudara, sakit apa gitu ya. Lalu istrinya cerita, ya, dia waktu masih sehat tubuh ya, waktu-waktu hidupnya dipakai untuk hal-hal yang ya menyakiti hati Tuhan. Beberapa kali selingkuh ya, pokoknya dia pakai narkoba, dia ngerokok ya, dia selalu ada di dunia malam, dia nggak pernah peduli dengan istri dan anaknya. Lalu tiba-tiba dia sakit. Pertama tuh dokter bilang dia kena autoimun ya, tetapi yang membuat parah itu bu, karena dia perokok berat, dia peminum alkohol ya, dan dia juga suka begadang. Jadi ternyata livernya juga udah rusak, jantungnya udah rusak, semuanya rusak. Nah kata dia tadi malam itu dokter udah ngomong bahwa livernya itu udah pecah. Lalu saya bilang sama istrinya, kalau Tuhan mau menyembuhkan suami ibu, tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup. Tetapi kalau Tuhan mau panggil dia, apakah ibu juga rela? Ya, saya bukan tipe pendeta yang suka beri janji muluk-muluk ya pasti sembuh, pasti ibu percaya aja kalau udah pokoknya Yesus pasti menyembuhkan. Saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit apapun, Tuhan sanggup. Tapi tidak semua akan Tuhan sanggup. Kenapa? Karena Allah itu memberi kemurahan kepada siapa Dia ingin memberi kemurahan. Nah makanya kita harus mencapai tingkatan iman yang benar, bahwa tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk kematian. Yang terpenting hidup kita dalam perkenanannya. Alkitab berkata bahkan mati itu juga adalah sebuah keuntungan. Makanya kita harus punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan ya, tentang Tuhan itu sendiri. Akhirnya kami masuk ke dalam ruang ICU saudara. Kami masuk dalam ruang ICU ya. Saya melihat dia terbaring di tempat tidur saudara ya, sudah tidak berdaya, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu melepuh, luka semuanya. Kenapa? Karena infeksi dalam, jadi tubuhnya itu panas ya, panas tinggi dan nggak bisa tahan lah, jadi mengelupas semua. Lalu saya bisik di telinganya dia, saya bilang, Pak, dia koma ya, sudah berbulan-bulan koma, tidak sadarkan diri. Tapi saya percaya orang koma itu dia masih bisa mendengar ya, rohnya itu masih bisa nangkap ya, karena otak kanannya itu juga masih tetap berjalan ya, jadi dia masih bisa nangkap. Lalu saya bisikin di telinganya, Pak, Tuhan mengasihi Bapak ya, apapun yang terjadi Tuhan mengasihi. Dan hari ini saya ada di sini juga buat Bapak, itu tanda Tuhan mengasihi Bapak. Hari ini Pak, minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah Bapak lakukan. Lalu air matanya mulai berlinang saudara. Padahal dia koma, dia gak bisa apa-apa ya, dia koma, tidak bisa bicara, gak bisa apa-apa, tapi air matanya berlinang. Dan saya tahu berarti hatinya, rohnya menangkap sesuatu. Saya bisikin terus di telinganya, Pak, berserah kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang pernah Bapak lakukan yang menyakiti hati Tuhan, hari ini minta ampun kepada Tuhan. Ya, bilang, Tuhan ampuni aku dan aku mau menyerahkan roh, jiwa dan tubuhku ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan. Bapak akui semuanya di hadapan Tuhan. Semakin deras air matanya mengalir, saudara, dia nangis. Lalu saya berdoa buat dia, Tuhan, aku menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Bapak. Dia adalah anak-Mu, dan hari ini kami mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, memberikan dia kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hamba menyerahkan dia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Lalu saya berdoa buat dia saudara, saya mengolesi minyak di kepalanya, dan saya menyerahkan roh, jiwa dan tubuhnya ke dalam tangan Tuhan. Setelah saya berdoa, saya pulang ya, dan saya mendapat kabar beberapa waktu setelah itu bahwa Bapak ini dipanggil Tuhan dan dia meninggal. Saudara, hikmat apa yang kita bisa ambil dari kisah ini saudara ya?
Kita nggak pernah tahu waktu hidup kita sampai kapan. Ya, dia baru 36 tahun. Kenapa kita harus terlalu hidup di dalam pertobatan? Kenapa kita harus tinggalkan semua kejahatan kita? Karena hidup ini ada time limitnya. Dan kita nggak pernah tahu. Kalau saya bicara tentang kematian, saudara jangan berpikir, oh yang tua yang lebih dulu mati. Oh oma saya, opa saya, oh orang tua saya. Enggak. Kematian itu nggak pernah pandang umur. Ya mau umur berapapun, kalau sudah waktunya kita nggak bisa menolak, ya, karena itulah takdir Tuhan. Tetapi yang saya mau ngomong hari ini bukan soal kita matinya kapan, saudara. Waktu Tuhan panggil kita, apakah hidup kita ini siap? Apakah kita akan dikenal oleh Tuhan? Saya melihat Bapak ini begitu dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena pada akhir hidupnya Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk dilayani. Dan dia boleh bertobat, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Padahal masa hidup dia narkoba, selingkuh, dia sakiti istrinya, dia segala macam, dan akhirnya dia meninggal di usia 36 tahun. Jangan tunggu kita sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit baru kita akan bertobat, saudara. Alkitab berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan dan engkau sedang ada dalam dosa, mungkin kenajisan, mungkin dosa kepahitan, mungkin dosa apapun, Tuhan bilang bertobat. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan materainya ialah bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu meninggalkan semua kejahatannya. Saudara, sekali lagi, bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan dalam hidup ini? Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih-Nya? Tidak ada yang lain selain engkau datang dan berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi kebenaran-Mu. Ampuni segala pelanggaranku dan aku mau menyerahkan hidup dalam kekudusan-Ku. Supaya apa, saudara? Ketika satu saat nanti Yesus datang menjadi hakim, menjadi imam, menjadi orang hakim yang adil nanti di dunia dan di akhirat, Dia akan berkata, masuklah dalam perjamuanku, dalam rumah kekekalanku. Kenapa? Karena aku mengenal engkau, sebab engkau menjauhi dan meninggalkan seluruh kejahatan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Dia mencari orang yang mau. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman ini, saya percaya karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan tunggu lagi sampai lama lagi. Bertobat hari ini, saudara. Kalau engkau sedang berselingkuh, tinggalkan dosa itu kembali. Jangan sakiti hati istri atau suamimu. Mungkin engkau berkata manusia tidak melihat, tapi percayalah ada mata Tuhan yang melihat. Apapun yang kau lakukan, Tuhan melihat semua yang kau lakukan di bawah langit ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Karena itu hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang mau melepaskan semua ikatan dosa, atau saudara merasa saya nggak mampu, saya butuh pertolongan, saudara juga bisa menghubungi saya. Ada nomor telepon saya, dan saya akan membantu saudara lewat kuasa Tuhan. Ya, karena satu kerinduan Tuhan. Kenapa Yesus mati untuk saudara dan saya? Alkitab berkata, Yesus mati supaya kita ini dibebaskan dari dosa. Dan itu yang Rasul Paulus tadi berkata, ketika engkau sudah mengenal Allah atau sudah dikenal Allah, kenapa engkau berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang miskin, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, iri hati, kebencian? Kenapa engkau berbalik kepada roh-roh itu? Tinggalkan semua itu, saudara, supaya kita dikenal oleh Tuhan. Bukankah ini sebuah kerinduan kita? Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat waktu hidup yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau ada pelanggaran, ada sesuatu Tuhan yang mungkin menyakiti hati Tuhan dan kami masih hidup di dalamnya, kami berdoa mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami dan kuduskan hidup kami. Kami mau tinggalkan segala kejahatan kami. Mungkin kami tidak berdaya oleh daging ini, tapi kami berdoa ketika kami berserah kepada Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami, hanya karena Roh-Mu lah yang memampukan kami. Hamba berdoa buat setiap mereka mendengarkan khotbah ini, firman ini hari ini. Tuhan mampukan mereka. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hidup kami Bapa. Kami ingin bukan hanya menjadi orang yang mengenal Tuhan, tapi kami rindu menjadi orang yang dikenal Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami akan berdiri teguh sampai satu saat nanti Engkau panggil kami pulang ke rumah-Mu yang kekal.
kami boleh dikenal oleh Tuhan karena nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat firman-Mu. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Karena itu saya mengundang saudara untuk menyaksikan channel YouTube saya, dan di situ saya akan berbagi banyak pengalaman, kesaksian, dan juga banyak tentunya momen-momen di dalam pelayanan saya yang itu pasti akan memberkati hidup saudara dan mempercantik manusia batinia saudara. Jangan lupa saksikan channel YouTube saya Debbie Basjir TV. Jangan lupa nge-like dan juga subscribe. Tuhan memberkati.